na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Al-Mahdi beserta jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, jamaah sholat maghrib Masjid Al-Mahdi yang senantiasa dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah kita bisa kembali bermuajahah, bertatap muka dalam rangka tholabul ilmi. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini adalah ilmu yang bermanfaat, yang kelak selepas kita mendapatkan ilmu ini bisa menjadi pencerahan, sekaligus bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita awali kajian malam ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kesempatan ini ada satu materi yang ingin kita sampaikan, yaitu tentang pentingnya kita menata niat kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sesungguhnya kehidupan yang sedang kita jalani ini adalah kehidupan yang sangat berkaitan dengan ruang dan waktu. Setiap makhluk yang ada di alam semesta ini sangat terikat dengan yang namanya ruang dan waktu. Karena di dua dimensi inilah kemudian manusia berada. Fase kehidupan awal kita sudah kita lalui, yaitu fase kehidupan di alam kandungan. Itu pun ada di ruang dan waktunya. Ruangnya adalah di perut ibu kita, waktunya sudah ditentukan kisaran 9 bulan 10 hari. Tidak lepas atau tidak jauh dari situ. Jikalau kurang, kurangnya tidak banyak. Jikalau lebih, lebihnya juga tidak banyak. Nah, perjalanan ini kemudian tidak terhenti sampai sana, meskipun kita memasuki fase kehidupan yang kedua, yang bernama kehidupan dunia hari ini. Nah, hari ini kita ingat Bapak Ibu, dan hari ini adalah hari pembagian rapot nasional, saya kira. Saya kira bapak-bapak, ibu-ibu yang punya putra-putri lepas TK itu harus berpikir, ternyata setelah TK harus berpikir SD. Begitu pula SD seterusnya, lulus SD nggak berhenti, sampai kemudian memikirkan SMP-nya. SMP selesai, memikirkan SMA-nya. SMA selesai, memikirkan kuliah. Bahkan wisuda, kuliah pun orang tua masih berpikir bagaimana kemudian pekerjaan anak-anaknya, dan juga bagaimana terkait dengan jodohnya atau pernikahannya. Maka perjalanan ini tidak akan pernah selesai. Sampai ketika kita yang jadi orang tua hari ini pun, tatkala kita merasa cita-cita hari ini kita sudah tercapai, kita pun tidak akan berhenti, terus dan terus. Sampai yang kemudian bermimpi jadi ASN, dan hari ini jadi ASN pun akan selesai ketika usia 60 tahun, dan itu pun tidak akan berhenti. Sampai ketika manusia dan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini berpindah pada fase kehidupan yang ketiga yang namanya alam barzah. Di alam barzah pun terus berjalan sampai kemudian datangnya hari kiamat. Nah, kalau kita lihat pada slide, manusia sejak diciptakan itu senantiasa dalam sebuah perjalanan, dan perjalanan itu tidak akan pernah berhenti ketika manusia menemukan dua jalan yang harus dipilih
Dan pilihan itu tidak dipilih saat kita berada di dalamnya. Pilihan itu justru dipilih saat kita berada pada fase kehidupan dunia ini, yaitu surga dan neraka. Surga dan neraka itu adalah jaza. Surga dan neraka itu adalah pembalasan atas apa yang kita ikhtiarkan di muka bumi ini. Oleh karenanya dikatakan bahwa ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah lahan menanam sebanyak-banyaknya yang akan kita panen di negeri akhirat. Mau kita panen surga atau mau kita panen neraka. Oke. Nah, kalau dilihat tahapan-tahapan kehidupan kita, sebetulnya kita sekarang ada di sini itu maksudnya di dunia ya Pak. Sebelum sampai nanti ke surga ataupun neraka, di atasnya itu banyak sekali. Saya bacakan, di sana ada kematian dan alam kubur. Saya mau tanya, di sini kira-kira ada nggak yang nggak bisa mati? Pak Agus, nggak bisa mati? Atau Pak Ari? Masya Allah, dikerahkan dari golongan jin dan manusia. Ya Pak, just kidding. Sampai kemudian makhluk terbaik di muka bumi ini pun juga meninggal, wafat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada usia 63 tahun. Artinya apa? Fase kematian dan alam kubur itu nyata. Ya, kita tidak pernah tahu dan pasti sudah mengejar kita. Merasa apa dikejar kematian? Apakah kemudian kira-kira yang merasa dikejar itu apakah yang sudah sepuh saja? Oh, ternyata tidak. Kemarin ada berita kematian dari salah satu siswa di SMP Muhammadiyah Krian. Usia SMP Pak. Jauh dari rambut putih, jauh dari gigi tanggal, jauh dari linu-linu dan rematik, tapi meninggal dunia. Artinya apa? Ada sesuatu yang sudah pasti mengejar kita, tapi kadang kita melalaikannya. Sementara nanti kita ini akan semuanya berhenti pada fase kehidupan akhirat. Disitulah kemudian kita memilih mau dimasukkan ke neraka ataukah ke dalam surga. Itu ditentukan hari ini, bukan ditentukan saat kita di alam kubur atau bahkan ketika kita di akhirat ya. Setelah itu ada yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Dalam surat Al-Adiyat sudah dijelaskan bahwa yaumul ba'ats itu adalah hari di mana malaikat Israfil itu ditugaskan Allah untuk meniup sangkakalanya yang kedua. Tiupan yang pertama tanda kehancuran dunia. Beberapa pekan yang lalu waktu Indonesia versus Argentina, itu semacam ada orang Jawa bilang lindu, gludek. Itu pun gopo Pak. Ada seruan untuk keluar rumah. Saya yakin waktu keluar rumah tidak pernah terbesit dalam pikiran kita itu menyelamatkan sertifikat, menyelamatkan kunci mobil, menyelamatkan kulkas, HP dan seterusnya. Kita panik, yang kita selamatkan adalah nyawa kita. Itu baru sedikit Pak. Tapi kalau kita mau mengupas Quran surat Al-Zalzalah, ngeri. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Perhatikan ketika Allah menggoncang bumi dengan goncangan yang sangat dahsyat. Goncangan yang sangat dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Allah kemudian mengeluarkan apa yang terkandung di dalam bumi ini, dikeluarkan karena buminya pecah. Tidak sekedar goyang, tapi pecah. Kemudian mengeluarkan apa yang di dalamnya. Wa qalal insanu malaha. Manusia kemudian saling bertanya, ini ada apa? Ini ada apa? Kok tiba-tiba bumi hancur, bumi terbelah, keluar apa yang ada di dalamnya? Manusia saling bertanya-tanya. Pak RT menjawab, mungkin Allah sudah bosan. Kalau Ebit GAD itu apa jawabannya Pak? Mungkin Allah sudah bosan melihat tingkah kita. Nah, lanjutannya. Yang selalu bangga dan apa Pak? Yang selalu senang dan bangsa akan dosa-dosa, begitu ya Pak ya? Ya, itu yaumul ba'ats.
Kemudian ada yang namanya padang mahsyar. Nah, di padang mahsyar ini berlaku syafaat sama haud di situ, telaga Rasulullah. Makanya di padang mahsyar itu kan dalam Quran surat Abasa itu kan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Hari itu sudah saling pergi, saling menjauh. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Hari itu adalah hari di mana antar saudara ini lari. Maksudnya lari itu enggak saling kenal pun. Panik memikirkan dirinya sendiri. Wa ummihi wa abi. Bapak ibunya sudah. Bahkan ketika tuk-tukan itu sudah enggak bisa mikir. Kenapa? Karena masing-masing manusia itu kemudian panik dengan keadaannya sendiri. Ya. Kemudian ada syafaat, ada hisab, ya kan Pak? Ada penyerahan catatan amal. Penyerahan catatan amal itu ada dalam Quran surat Al-Insyiqaq. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi. Barang siapa yang Allah berikan kitab lalu dia menerimanya dengan tangan kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Maka dia akan diberikan hisab yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Lalu dia akan kembali bertemu dengan keluarganya dalam keadaan bahagia. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Dan barang siapa yang diberi kitab kemudian dia membelakanginya, diterima dari punggungnya, fasaufa yad'u thubura. Maka dia akan mendapatkan hisab yang susah. Wa yasla sa'ira. Lalu dia akan dilemparkan ke dalam neraka sa'ir. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan dia akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan yang bersedih. Nah, Bapak Ibu, tentang padang mahsyar, tentang yaumul ba'ats, tentang syafaat, tentang hisab, kemudian tentang telaga atau haud, tentang siratal mustaqim, ini semuanya adalah ghaib hari ini. Tapi pasti pada saatnya nanti itu jadi nyata. Maka disitulah fungsi keimanan kita yang mengatakan bahwa dalam rukun iman itu al-amnu bil yaumil akhir, beriman tentang adanya hari akhir. Nah, pada akhirnya kemudian manusia akan digiring apakah masuk ke dalam neraka ataukah ke dalam surga. Kira-kira yang hadir di sini mau milih mana Pak? Neraka atau surga Pak? Milih dulu Pak, milih dulu. Kira-kira pilihannya apa? Surga atau neraka? Surga ya. Oke. Yang kedua, sudah pantas Pak masuk surga sekarang? Insyaallah. Oke. Mau lebih cepat masuk surga atau belakangan nanti aja? Bagus. Mau lebih cepat atau belakangan Pak? Cepat. Tapi ada syaratnya, mati dulu Pak. Iya. Bapak Ibu, kita tidak pernah tahu loh. Kita nggak pernah tahu kita ini sudah berapa investasi amal perbuatan kita sejak kita akil balik hingga sekarang. Bicara tentang sholat saja, sholat kita yang mana kemudian yang bisa fokus total sejak takbiratul ihram hingga salam, ya Pak, sejak akil balik hingga sekarang. Tadi maghrib itu saat takbir fokus Pak ya ke tempat sujud ya, tidak ingat apa-apa Pak ya. Allahu Akbar, mulai. Biasanya yang paling diingat itu yang paling barusan terjadi, yang terdekat dengan sewaktu kita mau sholat, itulah yang akan kita ingat lebih kuat. Tergantung tadi. Mau kesini sholat maghrib lupa ndak nutup pintu, itu sudah jadi gangguan Pak. Ditutup apa durung ya? Ditutup apa durung ya? Akhirnya pikirannya ini dipaksa untuk bisa kembali ke rumah. Diurut, aku mau numpak sepeda ini, itu sambil sholat Pak, sambil rukuk ya juga gitu. Oh wes, ternyata kunci ini tak ada dhuwure pot. Masya Allah, sampai bisa urut begitu. Ya, itu tentang sholat. Ya, baik. Next slide. Nah, baik. Nah, kalau semua kita sudah sepakat mau masuk surga, Bapak, itu ternyata ada syaratnya. Tidak segampang itu. Kalau mau masuk neraka semudah itu maksud saya. Kalau mau masuk surga tidak semudah itu. Pilih yang mudah atau yang susah Pak? Maafin, pilih yang mudah atau yang susah?
hidup yang mudah-mudah saja ya. Di neraka mudah Pak. Mau masuk surga ya. Baik. Pertama, kita kembali kepada Quran surat Al-Mulk ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah zat yang menciptakan kematian dan kehidupan. Nah, Bapak Ibu, Allah menciptakan kematian dan kehidupan ini maksudnya adalah dalam kehidupan ini ada fase kematian, ada fase kehidupan. Kematian setelah kita meninggalkan dunia ini adalah kematian awal kita. Kematian kita nanti akan ada fase kehidupan. Tapi kalau orang kafir mengatakan kalau mati ya selesai. Makanya tingkat atau angka bunuh diri di Jepang itu tinggi Pak. Apa istilahnya Pak yang bunuh diri dengan menggunakan pedangnya itu? Apa? Harakiri. Nah, di sini ada nggak yang menggunakan pisau yang mau dipakai nyembelih hewan kurban besok? Punya masalah banyak. Beberapa tahun yang lalu itu di sepanjang, cerita dari teman, sepanjang itu tingkat bunuh dirinya tinggi dengan cara menabrakkan diri ke kereta api. Itu paling sering di sepanjang Pak. Itu paling sering. Banyak kawan-kawan di sepanjang yang cerita begitu. Ternyata terindikasi bahwa dirinya sudah penat dengan masalah. Masalah sudah datang begitu banyak, belum selesai masalah datang masalah. Inilah yang membedakan orang beriman dengan orang kafir. Kalau orang beriman itu cenderung kembali kepada Allah. Kalau punya masalah mendekat kepada Allah, nangis kepada Allah, istighfar yang banyak. Tapi kalau orang kafir cenderung mengakhiri hidupnya atau bunuh diri. Pengusaha hutangnya banyak, produksi tidak jalan, harakiri banyak. Atau lompat dari, nah ada cerita tuh di jembatan Porong itu, ternyata waktu itu airnya surut, jadi terjun ternyata kakinya yang patah, nggak mati, tambah sakit Pak, biaya operasi dan seterusnya kan tinggi. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, langsung saja liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di sana ada yang saya kasih tanda panah itu ahsanu amalan. Proses kehidupan ini sebagai ujian untuk mengetahui siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Nah, arti kata ahsanu amalan itu menurut para ulama itu memiliki dua makna. Pertama adalah aswabahu, yang kedua adalah akhlasahu. Ahsanu amalan itu yang terbaik amalnya itu dikatakan sebagai amalan yang terbaik jika memiliki dua unsur. Pertama yang paling benar, yang kedua adalah yang paling ikhlas. Ibadah apapun jika dua unsur ini ada, insya Allah diterima oleh Allah. Pertama adalah aswabahu. Aswabahu itu yang paling benar. Standarnya apa Pak kalau yang paling benar berarti? Yang kita pakai standar apa Pak? Standarnya adalah dalil nakli. Dalil nakli itu apa? Al-Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah. Tuh. Rasul mengatakan yang kuning, hadis riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa saja dari umatku ini yang melaksanakan ibadah tapi tidak ada perintah di atasnya, maka pasti ibadah itu tertolak. Nah, kita tinggal pilih mana kemudian ibadah-ibadah mahdho yang sudah kita ketahui, yang itu kemudian ada perintah dalil yang menganjurkannya atau mewajibkannya. Nah, yang perlu kita bahas di sini, kita harus bisa membedakan dalil tentang ibadah dan dalil tentang muamalah. Kalau kaidah usuliyah terkait dengan ibadah, ada kaidah yang bunyinya al aslu fil ibadah at-tahrim illa ma dallat dalil ala wujubihi. Asal dari semua ibadah di muka bumi ini itu haram Pak. Kita tidak boleh melaksanakan ibadah apapun karena aslinya hukumnya haram. Illa ma dallat dalil ala wujubihi, kecuali ada dalil yang memerintahkan. Contohnya begini. Wah, ini lagi semangat.
Setelah kira-kira jam 9 pagi itu kan semangat Pak ya. Sudah, saya mau sholat duhur sekarang. Semangat saya. Ya, lalu sholat duhur. Kok sholat duhur sekarang? Mumpung semangat. Ya. Sementara kita paham bahwa sholat itu kitaban mauqutan. Sholat itu adalah ibadah yang sudah ditentukan waktu-waktunya, tidak boleh sembarangan. Itu contoh kecil. Tapi kalau untuk urusan muamalah dunia, al aslu fil asya al ibaha. Asal dari semua urusan dunia itu boleh. Illa ma dallat dalil ala tahrimihi. Kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Ya. Jadi tidak bisa kemudian dikatakan sampean naik sepeda motor, mana dalilnya? Nah, ini terbalik Pak. Bukan dalil yang memerintahkan naik motor, tapi ada tidak dalil yang melarang kita naik motor. Sampai kemudian Rasul mengatakan antum a'lamu bi umurid dunyakum. Tentang urusan pertanian, ada nggak dalil memerintahkan kita pakai pupuk urea misalkan, atau pakai kompos, pakai hybrid sekarang? Tidak ada. Itu urusan duniawi. Dan kemudian itulah yang disebut dengan improvisasi atau pengembangan. Sampai-sampai kemudian ketika awal-awal Kiai Haji Ahmad Dahlan itu berdakwah, waktu itu dalam satu film yang namanya Sang Pencerah, kita masih ingat, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini dituduh menjadi kiai kafir kan Pak nggih? Kenapa? Karena sekolahnya didesain ada meja dan kursi. Sementara meja dan kursi itu dikatakan bahwa itu adalah produknya penjajah. Ini kiai kafir ini, gitu Pak. Tenang-tenang saja. Ini kan urusan dunia, urusan improvisasi. Jadi bukan pada tempatnya ketika kita menjustifikasi atau memberikan label penilaian seseorang urusan dunia, kemudian kita tanya dalilnya mana? Sekolah pakai meja dan kursi. Nah, itu tentang aswabahu. Yang kedua adalah tentang akhlasohu. Akhlasohu itu adalah yang paling ikhlas. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 162 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati napa Pak? Lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku itu karena Allah. Itu untuk Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari Pak kita menata niat kita. Kita mau mengerjakan apapun sudah. Kita bismillah hanya karena Allah, bukan karena lainnya. Kenapa demikian? Karena makhluk itu sekuat apapun, sekaya apapun, setinggi apapun jabatannya, pasti tidak akan pernah bisa memberikan balasan pahala atas apa yang kita kerjakan. Jadi kalau kita sudah beribadah lillahi ta'ala, Allah menguatkan dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nah, tentang ikhlas ini Pak, tentang niat ini Pak, itu susah dan berat Pak. Niat ikhlas itu mudah diucapkan, ringan, tapi berat dijalankan. Tapi bukan berarti tidak bisa kita kerjakan. Oleh karenanya ada satu dalil khusus yang membahas tentang niat. Dalam hadis Arba'in karangan Imam Nawawi, itu di bab pertama al-hadisul awal itu membahas tentang niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis ini langsung disampaikan oleh Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar ibnul Khattab. Nah, jadi kalau kita niatnya hidup itu karena Allah dan Rasulnya, maka kita dapat pahala Pak. Ringkasnya begitu. Tapi kalau kita kerjakan ibadah untuk dunia atau wanita yang kita nikahi, maka ya kita dapatnya itu aja. Nah, sampai kemudian kita perlu banyak merenung Pak. Kelak di hari kiamat itu
akan Allah tanya itu Pak, 3 golongan. Hadisnya panjang, saya artikan saja. Bahwa Allah bertanya kepada yang pertama adalah ahlul ilmi. Ahlul ilmi ini diberi nikmat yang banyak, ditanya, apakah sudah ku beri nikmat yang banyak di dunia? Ya, katanya. Untuk apa kau gunakan nikmat itu? Untuk berilmu. Ya. Ada ilmu di sana dikatakan adalah qari, ilmu Quran. Ya. Untuk siapa kau baca Quran? Untuk siapa kau berilmu? Untukmu ya Rabb. Apa kata Allah? Kazabta, engkau bohong. Engkau melakukan itu semua di muka bumi bukan karena aku, tapi karena hanya engkau ingin dikatakan oleh orang-orang yang di sekelilingmu, engkau adalah seorang yang alim. Yang kedua bertanya kepada seorang yang dermawan. Bertanya tentang nikmat, apakah sudah kuberi nikmat yang banyak? Nggih. Ya ya Rabb. Untuk apa? Untuk bersedekah di muka bumi ini. Apakah karena aku? Ya. Kazabta, engkau bohong. Engkau bersedekah selama ini di dunia hanya karena engkau ingin dikatakan oleh orang-orang yang ada di sekelilingmu sebagai orang yang dermawan. Yang ketiga tentang mujahid fillah. Ini kan asbabul wurudnya ketika para sahabat itu yang sedang perang gitu kan Pak. Yang ternyata ketika para sahabat mengira dirinya masuk surga, maka Rasul mengatakan dia adalah ahlun nar. Kenapa demikian? Karena perjuangan yang dilakukan itu bukan karena Allah, tapi karena hanya ingin dikatakan oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya dia adalah seorang pahlawan. Tapi karena rasa sakitnya itu, maka dia mengakhiri dirinya dengan menusukkan pedang di jantungnya itu. Nah, ini Bapak Ibu, maksud saya begini, berbuat baik saja itu belum tentu bisa mengantarkan kita kepada Allah dan surganya. Apalagi kalau kita tidak pernah berbuat baik atau beramal soleh. Nah, itu maksudnya akhlak sohu. Maka mari kita tata betul Pak niat kita untuk beribadah ini. Kadang-kadang kita ini sudah ikhlas Pak melakukan ABCD begitu ya. Kadang-kadang setan itu mengganggu melalui manusia loh. Ya Allah, misalkan Pak Irawan itu kalau sholat Masya Allah khusyuk, ndak tola-toleh, ndak garuk-garuk misalkan. Istiqomah 5 waktu misalkan Pak Bambang itu Masya Allah. Tiap kali kurbanan namanya selalu ada begitu. Bahkan ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu misalkan. Kita ini sebetulnya tidak ada niatan untuk begitu, tapi karena kita kemudian dipuji orang, ini kadang-kadang kita leleh Pak. Nah, akhirnya kemudian sum'ah. Iya. Kalau bukan saya, tidak ada yang bisa, misalkan begitu. Nauzubillah, summa nauzubillah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Terus yang terakhir, pada slide yang terakhir ini tentang membangun komitmen. Sekali lagi, dan ini sering kita bahas. Dan saya kira bapak ibu semuanya hafal ini. Ini surat andalan ini, surat At-Tahrim ayat 66, ayat 6 ya, surat ke-66 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, napa Pak? Qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijaro 'alaiha malaikatun ghiladun syidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, ini khitabnya itu adalah kepala rumah tangga, Pak. Surat ini At-Tahrim ayat 6 ini yang dimasuk mukhatab itu adalah sasaran tembak dari ayat 6 ini. Surat At-Tahrim ini siapa? Oh, ternyata sasaran tembaknya adalah kepala rumah tangga. Saya ingin mengatakan bahwa ketika kita di luar rumah kita masing-masing, profesi kita ini kan macam-macam ya Pak. Ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi guru, ada yang jadi bisnismen, ada yang jadi anggota, ada yang macam-macam Pak nggih. Tapi saat kita masuk rumah, kita tetap dipanggil ayah, abi, bapak, papa.
Kita tidak akan pernah dipanggil sesuai profesi kita di luar rumah. Karena itulah kemudian yang menjadi pekerjaan hakiki kita di muka bumi ini. Ayatnya khusus Pak, tentang kepala rumah tangga yang diberikan beban tanggung jawab untuk mencegah dirinya dan keluarganya. Artinya apa? Ayat ini menegaskan bahwa bapaknya harus tuntas dulu. Bapaknya harus selesai dulu, harus kuat dulu tentang keimanan ini. Dan saya sedih Pak, kalau misalkan urusan agama ini hanya diserahkan kepada para ustadz dan kiai saja. Sementara kita lenggang kangkung bebas. Loh, enggak loh Pak. Di situ khitobnya adalah kepala rumah tangga, siapapun kita. Basic pendidikan apapun kita. Pada akhirnya kita akan diberikan tanggung jawab untuk mencegah diri kita masing-masing dan keluarga kita. Ini maksudnya apa? Orang tua tentu punya kewajiban. Makanya sejak menikah itu kan sudah punya komitmen Pak ya. Nanti kalau punya anak namanya ini, kalau laki-laki ini, kalau perempuan ini, sampai ada yang sudah bikin roadmap itu Pak. Nanti TK-nya di sini ya Mas, di sini ya Bang, SD-nya di sini, SMP-nya di sini, SMA, kuliah red. Nanti kemudian tugas itu baru betul-betul selesai menjadi orang tua saat jenengan sudah menikahkan putra putri panjenengan. Sudah pensiun sudah dari tanggung jawab. Batasannya adalah menikahkan anak. Nah, tapi sebelum anak menikah perlu dikawal Pak. Terus dikawal terus. Maka sangat bahagia kalau misalkan hari ini kita punya putra putri yang qurrata a'yun. Nggih napa mboten Pak? Makanya kan anak itu kan dalam Al-Qur'an kan predikatnya kan banyak ya Pak. Macam-macam ya. Ada yang menjadi aduun. Anak itu bisa menjadi musuh. Anak ada yang menjadi fitnah, ujian. Anak ada yang menjadi perhiasan. Nggih Pak nggih? Dan kita berharap anak itu yang qurrata a'yun. Anak yang berbakti pada orang tuanya. Ya Allah, dibandani ngalor ngidul nyungkir walik Pak nggih. Cek dadi wong, wis dadi wong lali bapak ibuke. Naudzubillah. Kan ngoten Pak nggih. Kadang loh bapaknya nih loh, ibunya lo sakit, tapi semangat cari kerja, cari uang, cari rezeki. Untuk apa? Ya untuk anak. Tapi begitu jadi orang tua, sudah punya kehidupan, lali Pak sama bapak ibunya. Merasa tidak tidak berharga lah, nggak produktif lah dan seterusnya. Nah ini Pak, ayo Pak, kita tata betul yang punya anak ini. Monggo kita doakan semoga yang hadir dan yang mendengar ini seluruh putra putrinya dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah, anak yang solih dan solihah. Amin. Ya, ini. Dari apa? Dari siksa api neraka. Tadi itu ternyata pangkalan terakhir, terminal terakhir itu surga neraka. Kita berlindung dibebaskan dari siksa api neraka. Ngeri Pak bicara neraka. Mungkin sekarang masih dalam imajinasi kita. Tapi kalau betul-betul nyata, mengerikan. Neraka itu ada 7 jenis neraka. Ya. Neraka yang paling dasar itu namanya neraka Jahannam. Makanya membicarakannya saja malaikat takut sebetulnya. Ngeri. Nah, kita itu berlindung dari situ. Kenapa? Karena bahan bakarnya waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakarnya neraka itu bukan yang lain Pak. Bukan tebu, bukan sampah, bukan apa, tapi batu dan manusia. Masya Allah. Rela Pak jenengan tersengat api neraka? Rela jenengan melihat putra putri jenengan masuk ke neraka? Mboten nggih Pak nggih? Mudah-mudahan bareng-bareng masuk surga. Puntalah Pak, tiada kebahagiaan kecuali ketika nanti kita ini reunian lagi di surganya Allah. Makanya hari ini monggo capek boleh, pegel, ngantuk boleh dalam mencari ilmu untuk menuju surga Allah, daripada ngelembas, tidak pernah mencari ilmu. Tidak apa-apa Pak, capek, sakit, tidak apa-apa. Bahkan kita ada yang ini ya Pak, kemarin ada kisah yang sangat spektakuler ya. Ada salah satu jamaah haji Indonesia yang tahun ini berangkat itu,
itu ternyata dari bapak-bapak yang tiap hari itu ngumpulkan uang Pak ya. Tiap hari nabung Pak ya. Berapa? Ada yang nonton berita viral kemarin? Kalau nggak salah 65.000 atau berapa itu tiap hari. Gitu. Sampai akhirnya bisa berangkat haji. Ada yang dari Tanggulangin itu, yang dari Kludan itu seorang pedagang nasi goreng. Itu dia sisihkan setiap hari hasil kerjanya itu sekian ratus ribu itu untuk haji. Insya Allah. Kemarin ada haji yang tertua berapa usianya Pak? 112 tahun. Sudah absent minded, sudah lupa. Dikiranya masih di rumahnya, padahal sudah jalan-jalan di Masjid Nabawi waktu itu, di pelataran Masjid Nabawi. Nyoncong, mau kemana? Mantuk terus. Pulang kemana? Wong ini di Madinah. Ya Allah, Pak, Bu, ayo Pak. Jangan ada yang menghentikan kita untuk beramal soleh, menata keluarga kita, sampai betul-betul ngapunten, maut menjemput kita. Pun gitu. Lebih baik berkorban di dunia daripada nanti menangis di alam kubur dan di akhirat. Saya sering sampaikan bahwa mending tengkar sama anak itu sekarang. Waktu anak-anak kecil-kecil misalkan, usia 10 tahun tidak bisa sholat dengan baik, dipukul Pak, tidak apa-apa, untuk ibroh pelajaran. Daripada nanti sudah gede nggak mau sholat, tidak bisa sholat. Mending kecil Pak, betul-betul. Kalau Bapak Ibu merasa tidak mampu mendidik dari sisi agama, banyak sekarang lembaga pendidikan, banyak pondok pesantren. Oke. Saya juga termasuk orang dari produk orang tua yang ngapunten, yang minim juga agamanya. Bapak saya pekerja pabrik, ya. Tiap hari yang ngurusi kertas yang dipakerin, tapi punya cita-cita mulia, ingin anaknya bisa ya, lebih baik daripada bapaknya. Makanya saat itu saya sebenarnya sudah diterima di SMK Negeri Pak, Sidoarjo. Nama saya sudah nyantol di situ. Lah kok saya kemudian diminta berkemas, diajak naik mobil, ya naik bis waktu itu di Krian, jauh sampai ngantuk-ngantuk saya. Nggak nyampe-nyampe ke Ponorogo, sudah taruh di gontor. Setelah itu kemudian dikasih uang secukupnya sesuai pendaftaran. Ditinggal pulang karena masuk kerja bapak saya. Sampai seperti itu pengorbanan seorang ayah. Ayo Pak, semangat. Kalau tidak sampai di anaknya, ada cucu kita tempa terus gitu. Kenapa? Karena neraka itu pasti, surga itu pasti. Masuk neraka itu kalau gambaran dunia itu masuk penjara Pak sekarang. Siapa yang di sini pernah di penjara? Pak Ari pernah Pak? Boten. Pak Nyong? Belum nggih. Belum. Tidak. Tapi ngeri Pak di penjara. Cerita teman-teman itu mengeri Pak di penjara. Di luar penjara jagoan, di dalam penjara nangis Pak. Karena kehidupannya itu sempit. Setiap hari hanya melihat ruangan ukuran itu. Yang dilihat hanya tembok dan teralis besi. Tidak ada kehidupan Pak. Tidak bisa lihat hijau-hijau, tidak bisa healing katanya. Itu gambaran hidup di dunia. Apalagi divonis penjara seumur hidup, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sampai tua di penjara loh, ya nopo Pak. Itu baru di dunia, masih dikasih makan. Bagaimana di neraka? Oh, neraka itu makanannya itu tidak mengenyangkan dan tidak menghauskan, tapi kemudian pasti akan berdarah. Kisahnya ada dalam Quran surat Al-Ghasyiyah itu. Monggo ditinggali malih. Terus yang jaga neraka tidak bisa disuap Pak. Alaiha malaikatun ghiladun syidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak bisa disuap. Tidak kenal ini teman. Tidak punya orang dalam. Jangan punya orang dalam di neraka. Tidak bisa. Malaikat itu keras, kasar, tidak pernah mendurhakai Allah dan hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Masya Allah, ngeri Pak, ngeri. Nauzubillah.
Saking pentingnya menghindari neraka, sampai-sampai Allah mewanti-wanti dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 ini sebagai pegangan para bapak, para ayah, para papa, para abi di muka bumi ini. Tugas mulianya ini, Pak. Profesi yang lain itu profesi-profesi standar yang lain sebagai pelengkap saja. Makanya jangan sampai bapak itu hanya sisa-sisa tenaga waktu pulang. Kosong ide le, bapak pegel. Oke. Saat sholat berjamaah maghrib, bapaknya tidak ada di sampingnya. Kenapa? Belum pulang kerja. Saat sholat subuh, bapak sudah berangkat. Saat sholat duhur, bapak di tempat kerja. Asar baru perjalanan pulang. Lah terus kapan anak-anak kita ini kemudian kita bersamai? Kan kata. Tuntutan pekerjaan ngoten nih Pak Ustadz. Oh, nggih monggo diatur malih ana carane. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita jadikan kehidupan keluarga sekarang saya bilang. Keluarga itu betul-betul kita harmoniskan, kita hangatkan, adanya kita itu seperti betul-betul bermakna bagi anak-anak kita. Pokoknya kalau nggak ada kita itu anak nyari gitu loh Pak, kangen gitu loh Pak, rindu sama kita, rindu dengan kebaikan kita, rindu dengan ibadah kita dan seterusnya. Ini Pak. Oleh karena itu, ya, surga dan neraka itu pintu masuknya adalah tatanan niat ibadah kita. Kalau kita salah dalam menata niat, maka harusnya kita masuk surga, jadinya kita masuk neraka. Nah, maka dalam fase kehidupan ini, marilah bersama-sama kembali Pak. Nanti sebelum tidur, monggo merenung lagi Pak. Sebelum tidur merenung, sudah seperti apa kehidupan kita. Ditinggali malih Pak yuga-yugane, putra putrinya dilihat lagi. Yang sudah punya mantu dan cucu, ditinggali Pak mantu dan cucunya. Sudah benar belum? Hidup dengan syariat Islam ini sudah belum? Kalau ada yang kurang, ayo diperbaiki. Masih belum terlambat. Gitu Pak. Kula nggih ngoten. Yuga kali istri niku lek pun tilem. Kula sawang Pak setunggal-setunggal. Oh si ini. Kan begitu. Dilihat. Ternyata kamu sudah besar le. Ternyata bapak ibumu sudah tua. Ayo bareng-bareng. Matan Pak nggih. Jadi itulah kemudian misi hidup kita di dunia ini. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang untuk kita menanam sebanyak-banyaknya apa-apa yang akan kita panen ketika kita di negeri akhirat kelak. Semoga saya doakan yang hadir ini adalah orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang ikhlas dalam beribadah, orang-orang yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan dirinya dan keluarganya terbebas dari siksa api neraka. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Untuk materi jika berkenan sudah ya saya share ke Pak Dani, mungkin nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Saya kira sudah menjelang dan masuk waktu Isya. Marilah kita akhiri dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.